Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berjumpa lagi dengan saya Singgi Fatkhorozi dalam pembelajaran daring matematika yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Oke, pembelajaran daring kali ini akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Kalau kemarin sudah perkalian, kalau kalian belum menonton yang perkalian, silahkan klik link yang ada di bawah ya. Linknya ada di deskripsi. Pembagian pada perpangkatan kali ini ada 3 macam. Yang pertama, pembagian pada perpangkatan itu sendiri. Lalu yang kedua ada membandingkan volume. Dan yang ketiga ada perpangkatan pada pecahan. Oke, kita akan memasuki pembagian yang pertama, yaitu pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan sifatnya yang pertama yaitu adalah misal ada A punya pangkat M, lalu dibagi dengan A pangkat N. Mirip kalau yang mirip kemarin dengan seperti pada perkalian yang kemarin. Kalau perkalian ditambah, maka pembagian itu pangkatnya jadi apa? Jadi dikurangi. Berarti A-nya tetap, pangkatnya yang dikurangi, M dikurangi N. Terus misal sampai ketemu dengan A pangkat M, lalu per A pangkat N. Ini intinya sama dengan dibagi, berarti A-nya masih sama, pangkatnya yang dikurangi, M dikurangi N. Nah, kalau kalian semua pengen nyatet dulu, silahkan dicatat. Lalu saya hapus dulu ya. Contoh yang pertama, misal saya punya 3 pangkat 9 dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, berarti gimana tadi? Karena angka tiganya itu sama atau angka pokoknya sama, berarti 3-nya itu tetap pangkatnya yang dikurangi. Harus diingat-ingat ya, kalau bagian ditambah, kalau bagian berarti dikurangi. 9 dikurangi 4 berapa? 9 kurangi 4. Kalau tidak, nanti saya suruh daftar ke SD saja. Berarti 3 pangkat 5. Ingat ya, kalau disuruh disederhanakan sama cukup di 3 pangkat 5. Ini kalau cukup disederhanakan. Terus gimana kalau dicari hasilnya? Kalau dicari hasilnya prosesnya sama seperti ini. Berarti tinggal diapakan? Berarti tinggal dicari 3 pangkat 5 itu hasilnya berapa. 3 pangkat 5 berarti gimana kemarin? 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya sebanyak 5 kali, berarti hasilnya 243 sekali. Gimana? Saya kasih contoh yang selanjutnya. Saya hapus dulu.
Misal saya punya 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 5, berarti gimana? Nah, karena angka pokoknya sama-sama 4, berarti 4-nya tidak berubah, pangkatnya yang dikurangi. 3 dikurangi 5, 4, pangkatnya jadi negatif 2. Ingat ya, ini cuma disederhanakan. Kalau dicari hasilnya gimana? Kalau dicari hasilnya, nah, karena pangkatnya negatif, ini nanti kita akan lanjut ke materi yang pertemuan selanjutnya saja, karena belum waktunya kita membahas tentang perpangkatan yang negatif. Selanjutnya masuk pembagian yang kedua, yaitu membandingkan volume. Lupa katanya kok perpangkatan, tiba-tiba masuk volume. Ya karena ini nanti kebanyakan volume pasti ada pangkat-pangkatnya. Kalau di LKS sampean itu pakai limas, Bapak akan pakai contoh bangun yang lain. Misal saya punya balok besar dan balok kecil. Balok besar ini panjangnya misal 2A, terus lebarnya itu 3A. Oh maaf, bukan 3A, saya pakai 3B. Lalu tingginya itu katakanlah 4C. Sedangkan balok yang kecil panjangnya hanya A atau 1A, lalu lebarnya hanya B atau 1B, lalu tingginya itu hanya C, 1C. Bagaimana? Tulis saja volume yang besar. Masih ingat balok? Rumusnya adalah volume balok panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti gimana? Perbedaannya adalah volume yang besar atau volume yang kecil. Masukkan saja langsung panjangnya, 2 dikali 3 dikali 4C, atau dibandingkan dengan volume yang kecil, yaitu langsung A dikali B dikali C. Caranya gimana, Pak? Paling sederhananya gini, di sini ada A dengan ada A, karena sama-sama A, coret, hanya saya coret. Di sini ada B, terus C dibagi C, berarti HB berapa? Tinggal 1. Yang atas ada 2 kali 3 6 dikali 4 hasilnya 24. Yang bawah tadi karena HB maka tinggal 1. Maka perbandingan volumenya, yaitu volume yang dibanding volume yang kecil, perbandingannya adalah 24 dibanding 1. Ini yang kedua, atau membandingkan volume. Kita lanjut pembagian yang ketiga. Pembagian yang ketiga yaitu perpangkatan pada pecahan.
pengangkatan pada pecahan itu gimana Pak? Misal gini, saya punya A per itu kan pecahan, per B lalu dipangkatkan dengan N. Berarti gimana? Harusnya kalian masih ingat materi yang kemarin, di dalam kurung dipangkatkan lagi. Berarti apa? Sudah punya pangkat, harus dipangkatkan lagi. Berarti gimana? A nya dipangkatkan N, per B nya juga dipangkatkan N. Ini sifat selanjutnya, sifat perpangkatan pada pecahan. Contohnya gini, contoh saya punya 2/3 dipangkatkan 2, enggak usah, oh 2 nya hilang, maaf. Dipangkatkan 2 karena di dalam kurung dipangkatkan pangkat per 3 nya. Ingat ya anak-anak, kalau disederhanakan cukup sini saja, hasilnya ya ini 3. Kalau hasilnya gimana? Ya hitung saja, 2/3 pangkat 2. Berarti gimana? 2 dikali 2 4, 3 dikali 2 hasilnya 9, 4/9. Sederhanakan apa? Kalau tidak sederhanakan ya hasilnya adalah 4/9. Ingat ya, ini hanya disederhanakan. Kalau ini dicari hasilnya. Gimana? Ada? Saya kasih contoh lagi ya. Misal saya punya angka 3/4 lalu dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, mana ini ikut sifat yang lain. Sudah dipangkatkan lagi, pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikalikan, 3 dikali 2 yang 4 dipangkatkan 2. Saya lanjut di sini, 2 nya tetap, 3 kali 2 pangkat 6, bawahnya 4 pangkat 2. Kalau disuruh nyari hasilnya mana? Ya dihitung 6 kali dikalikan semua, hasilnya ada yang tahu? Dihitung dulu. Misal di sini kali dikali 4 2 kali 4 4 kali 4 16 kali 4 berarti hasilnya 64/4 pangkat. Hati-hati, 4 pangkat. Nah, 4 dikali 4 kali 4 hasilnya 16. Nah, 60/16 bisa disederhanakan enggak? Kalau disederhanakan berarti silahkan dibagi, berarti ketemu hasilnya adalah 4. Baik anak-anak, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.